Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ustazah. Hari ini akan kita lanjutkan pembelajaran lagi ya. Kita sudah belajar tentang pelestarian tumbuhan dan hewan berdasarkan lingkungan hidupnya. Nah, yang sekarang yang akan kita bahas adalah muatan PPKN, yaitu pentingnya persatuan dan kesatuan demi kesejahteraan rakyat. Ini kita pakai buku pena halaman 135. Sesuai dengan peribahasa yang sebelumnya kita sudah bahas, ada peribahasa bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Adalah peribahasa yang mengingatkan kita betapa pentingnya persatuan dan kesatuan demi kemajuan bangsa Indonesia. Jadi selama kita bisa bersatu, maka kita akan teguh, akan kuat. Tetapi pada saat kita bercerai, kita akan runtuh. Bercerai itu maksudnya tidak ada lagi satu kesatuan antara setiap masyarakat. Nah, untuk mencapai persatuan dan kesatuan, kita perlu memiliki sikap peduli, rela berkorban, mendahulukan kepentingan bersama, dan juga toleransi. Nah, yang namanya untuk mencapai persatuan itu tidak mengedepankan ego kita atau hasrat yang ada di diri kita, tapi kita lebih mementingkan kepentingan bersama. Nah, yaitu tadi dengan cara sikap peduli sesama manusia, lalu rela berkorban, membantu sesama, lalu mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi, dan juga toleransi dalam setiap aspek kegiatan. Nah, persatuan dan kesatuan perlu dipupuk dalam berbagai tingkat kehidupan, baik di rumah, sekolah, maupun di masyarakat, dan juga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi yang namanya persatuan dan kesatuan itu tidak hanya sebatas dalam masyarakat saja, tetapi juga di rumah, bersama keluarga, di sekolah, bersama teman-teman, dengan guru, dan juga masyarakat, dengan lingkungan kalian di rumah, dan juga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Persatuan dan kesatuan menjadi alat utama dalam melawan penjajah untuk meraih kemerdekaan. Dahulu, untuk meraih kemerdekaan, kita bangsa Indonesia harus mempunyai persatuan dan kesatuan yang kuat untuk bisa melawan penjajah. Nah, di sini ada contoh penerapan nilai-nilai persatuan dan kesatuan demi mencapai kesejahteraan rakyat, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mencintai dan menggunakan produk Indonesia. Nah, menggunakan produk dalam negeri berarti kita memberikan kesempatan kepada pengusaha Indonesia untuk maju. Perusahaan dalam negeri pun akan semakin berkembang dan dapat mempekerjakan pegawai dalam negeri pula. Dengan demikian, pengangguran akan berkurang dan kesejahteraan rakyat akan meningkat. Nah, di sini selama kita bisa mencintai produk Indonesia, bisa menggunakan produk Indonesia, membeli produk-produk Indonesia juga, maka kita sudah membantu pekerja-pekerja yang ada di dalam negeri, di dalam Indonesia sendiri, untuk bisa mencapai kesejahteraan. Nah, kenapa jadi disebutnya kita bisa membantu? Karena kalau kita bisa membeli dan menggunakan produk Indonesia itu, maka kita membantu karyawan-karyawan yang dimana di sini kan biasanya kan perusahaan tuh atau pabrik-pabrik, kalau mereka itu mempunyai produknya itu laku, otomatis kan mereka akan menambah karyawan, maka itu akan mengurangi pengangguran yang ada di Indonesia. Kalau kalian menggunakan atau mencintai produk-produk Indonesia, itu kalian sudah membantu orang-orang yang masih menganggur untuk bisa dapat bekerja atau mempunyai lapangan pekerjaan baru. Lalu yang kedua adalah rajin belajar untuk membangun bangsa. Nah, ini cocok sekali untuk anak-anak ustazah. Nah, sebagai pelajar, kita dapat turut membantu pembangunan dengan cara giat belajar. Pengetahuan sangat penting untuk membuka wawasan. Kita dapat saling bertukar pengetahuan dan wawasan, meskipun berbeda suku, agama, budaya. Nah, jadi sini pengetahuan yang kita peroleh dapat digunakan untuk pembangunan bangsa. Jadi, kita yang sebagai pelajar itu bisa membantu pembangunan dengan cara giat belajar, rajin belajar.
kita mempunyai informasi, otomatis pada saat kita belajar kita akan mendapatkan informasi-informasi penting yang kita bisa tukar dengan teman-teman kita yang lain, dimana itu akan membantu pengembangan atau pembangunan negara kita. Lalu yang terakhir adalah mempererat kerjasama. Kerjasama diperlukan dalam segala bidang kehidupan, misalnya sosial, budaya, ekonomi, pendidikan, dan juga politik. Sebagai contoh, dalam bidang ekonomi, antara dua daerah yang memiliki sumber daya alam berbeda dapat saling melengkapi dan menyempurnakan. Jadi ini misalkan aja di setiap daerah itu kan mempunyai sumber daya alam yang berbeda-beda. Jadi kalau misalkan ada yang mempunyai, nih contoh, ada kalau kita di Kalimantan sumber daya alam yang banyak adalah seperti kayu, lalu misalkan kayak pertambangan batu bara dan sebagainya. Nah, kita bisa bekerja sama untuk membawa kayu atau misalkan batu bara ke daerah lain, di mana mereka akan membuat atau mengolah kembali bahan-bahan itu menjadi suatu benda kah, kalau untuk kayu misalkan mebel dan sebagainya. Lalu kalau batu bara bisa digunakan untuk pembangunan jalan misalkan seperti itu. Nah, jadi kan dua-duanya mendapatkan keuntungan. Ada yang mendapatkan keuntungan karena dia mengirimkan barangnya, lalu ada juga yang mendapatkan keuntungan karena bisa memproduksi kembali barang-barangnya. Nah, mungkin itu saja penjelasan Ustazah untuk hari ini. Semoga dapat dipahami ya untuk pembelajaran hari ini. Assalamualaikum.